Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas A dengan NIM 202201010333. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya di Madrasah Aliyah Al-Azkar Kendari dengan metode penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Dr. Syahrul MPD. Adapun judul yang saya angkat pada penelitian ini adalah judul kualitatif dengan studi kualitatif dengan judul analisis strategi pemasaran word of mouth atau WOM di Madrasah Aliyah Al-Azkar Kendari. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Peneliti menemukan fakta bahwa Madrasah Aliyah Al-Azkar Kendari secara aktif menggunakan strategi WOM atau word of mouth untuk menarik minat siswa baru dan meningkatkan citra positif dari sekolah atau lembaga pendidikan Madrasah Aliyah Al-Azkar Kendari. Nah, maka dari itu peneliti mengangkat dua rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu rumusan masalah yang pertama adalah konsep strategi pemasaran, yang dimana menjelaskan tentang konsep-konsep strategi pemasaran yang bisa jadi juga digunakan oleh Madrasah Aliyah Al-Azkar Kendari. Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah strategi pemasaran word of mouth atau WOM pada Madrasah Aliyah Al-Azkar Kendari. Kemudian tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah adapun tujuannya yaitu memahami konsep strategi pemasaran. Kemudian tujuan kedua adalah mengetahui lebih dalam mengenai strategi pemasaran word of mouth di Madrasah Aliyah Al-Azkar Kendari. Adapun manfaat dari penelitian ini memiliki 3 manfaat, yang dimana manfaat yang pertama adalah manfaat bagi madrasah, kemudian manfaat bagi pembaca, dan memiliki manfaat juga bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian pada bab 2 peneliti akan menjelaskan tentang memaparkan tentang kajian pustaka, yang dimana pada kajian pustaka di sini ada kajian pustaka tentang strategi, kemudian ada kajian pustaka tentang pemasaran, ada kajian pustaka tentang strategi pemasaran, dan kajian pustaka tentang word of mouth atau WOM. Kemudian penelitian yang relevan. Kemudian peneliti di sini menemukan 2 penelitian yang relevan terhadap penelitian yang peneliti lakukan di Madrasah Aliyah Al-Azkar Kendari. Yang dimana penelitian yang relevan pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Khaifuddin yang berjudul pengembangan strategi pemasaran sekolah berbasis word of mouth di SD Al-Firdaus Surakarta. Kemudian penelitian yang relevan yang kedua adalah penelitian dari Mustika Ningrum Hidayati yang menjelaskan tentang kepuasan mahasiswa dalam memediasi pengaruh kualitas layanan pendidikan terhadap komunikasi word of mouth. Kemudian pada bab 3 peneliti memberikan penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Nah, jenis dan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah menerapkan metode penelitian kualitatif yang lebih spesifik dikenal sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Al-Azkar Kendari, terutamanya pada jenjang MA atau Madrasah Aliyah Al-Azkar Kendari yang berada di Jalan Sultan Koimudin nomor 24B, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, penelitian ini terhitung mulai pada hari Jumat 20 April 2025. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah ada 3 teknik yang digunakan, yaitu ada teknik observasi, kemudian wawancara, dan teknik dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah
menggunakan analisis data kualitatif berdasarkan Miles Haberman dan Saldana, yang dimana Miles Haberman dan Saldana ini membagi 3 teknik analisis data, yaitu yang pertama kondensasi data atau data condensation, kemudian presentasi data atau data display, kemudian inferensiasi, validasi atau penarikan kesimpulan dan verifikasi. Baik, selanjutnya pada bab 4 di sini peneliti akan memaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan dari hasil penelitian. Nah, setelah peneliti melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang komprehensif, peneliti berhasil mengumpulkan sejumlah data yang relevan dan penting dari lapangan. Data ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kepala madrasah serta bidang kesiswaan dan humas, serta memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika yang terjadi di dalam lembaga pendidikan Madrasah Alia Al-Azhar Kendari. Nah, sesuai dengan rumusan masalah yang pertama tadi, yaitu strategi pemasaran di Madrasah Alia Al-Azhar Kendari. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya dalam strategi pemasaran Madrasah Al-Azhar Kendari, pertama dilakukan adalah strategi penentuan atau sasaran pasar yang akan dituju oleh Madrasah Alia Al-Azhar Kendari. Nah, karena madrasah perlu menetapkan sasaran pasar yang akan dituju, mengingat belum ada lembaga pendidikan yang dapat menjalankan semua program pendidikan yang luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan jasa pendidikan. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh oleh peneliti, ada beberapa potensi pasar yang dapat dipecah oleh Yayasan Madrasah Alia Al-Azhar Kendari. Yang pertama yaitu adalah segmentasi demografi, yang dimana Yayasan Al-Azhar Kendari menerima peserta didik mulai dari sekolah menengah hingga madrasah aliyah atau MA dalam semua kelompok belajar yang tersedia. Peserta didik laki-laki dan perempuan berbeda berdasarkan kelasnya. Hal ini mencerminkan komitmen yayasan untuk menyediakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing siswa, sehingga dapat mendukung pencapaian akademis dan pengembangan pribadi mereka dalam lingkungan yang kondusif. Kemudian yang kedua adalah segmentasi manfaat. Nah, pada sekolah Madrasah Alia Al-Azhar Kendari melakukan analisis pasar dengan mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan para orang tua siswa. Oleh karena itu, sekolah telah menyediakan pelayanan dan program kegiatan yang sesuai dengan siswa, serta memastikan tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan etnis atau kelas sosial. Nah, hal ini mencerminkan komitmen Madrasah Alia Al-Azhar Kendari untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah target pasar dari Madrasah Alia Al-Azhar Kendari. Nah, berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah atau kepala madrasah Alia Al-Azhar Kendari, yaitu Bapak Mustika SPD selaku kepala madrasah, beliau mengatakan bahwasanya pada Madrasah Al-Azhar Kendari mengatakan bahwa target untuk siswa kami tidak memiliki batasan tertentu, baik itu dari Sulawesi maupun di luar Sulawesi. Kami selalu siap menerima, contohnya para siswa kami berasal dari berbagai daerah. Nah, ini juga berdasarkan hasil dari wawancara kami terhadap beberapa siswa di Madrasah Al-Azhar Kendari, terdapat fakta bahwasanya memang para siswanya itu berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Kolaka Timur, kemudian ada dari Muna Barat, kemudian ada dari Bau-Bau, dan masih banyak lagi. Ada juga yang dari luar Sulawesi, misalnya dari Sulawesi Selatan, ada yang dari Sulawesi Tengah, dari Palu. Nah, semua siswa-siswa yang berada di Madrasah Al-Azhar Kendari berasal dari tempat yang berbeda-beda. Ini menandakan komitmen Madrasah Al-Azhar Kendari untuk menerima siswa dari berbagai daerah maupun dari berbagai suku. Adapun hasil penelitian yang kedua
itu juga berdasarkan dari rumusan masalah yang kedua, yaitu strategi pemasaran word of mouth di madrasah dasar Kendari, yang dimana berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa fakta atau beberapa kegiatan-kegiatan dilakukan di madrasah dasar Kendari ini berkaitan dengan WOM atau word of mouth yang bisa meningkatkan citra positif sekolah. Kemudian yang pertama adalah kegiatan promosi terbuka. Nah, kerap madrasah dasar Kendari ini melakukan kegiatan promosi terbuka, misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang dimana dihadiri oleh beberapa masyarakat dan orang tua siswa. Kemudian yang kedua adalah kualitas pendidikan. Nah, madrasah dasar Kendari juga berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga ini akan mendatangkan citra positif dari madrasah Al Azhar Kendari, sehingga orang tua siswa yang datang akan mendatangkan respon positif dari tiap orang tua siswa yang datang di madrasah Al Azhar Kendari. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan karakter yang dilakukan di Madrasah Aliyah Al Azhar Kendari. Karena semua siswa di Madrasah Aliyah Al Azhar Kendari ini tinggal atau mondok di Yayasan Al Azhar Kendari, sehingga di dalam Yayasan Al Azhar Kendari pastinya ada pengembangan karakter yang dilakukan, sehingga Madrasah Aliyah Al Azhar Kendari hanya butuh untuk memoles pada para siswa-siswa sehingga bisa mengembangkan karakternya masing-masing. Kemudian yang keempat adalah hubungan dengan masyarakat, yang dimana Madrasah Aliyah Al Azhar Kendari 2 ini bisa dibilang selalu berhubungan dengan masyarakat, terutamanya pada bulan Ramadan, yang dimana para siswa-siswanya bisa mengisi masjid-masjid yang membutuhkan jasa dari para siswa-siswa Madrasah Aliyah Al Azhar Kendari. Kemudian alumni yang berkualitas. Masalah alumni yang berkualitas berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan wakil kepala sekolah, beliau mengatakan bahwasanya para alumninya juga bisa melanjutkan pendidikan di jenjang-jenjang tertinggi, misalnya jenjang paling tinggi yaitu di Al Azhar Mesir. Kemudian yang selanjutnya adalah siswa yang berprestasi. Tak jarang siswa-siswa dari Madrasah Aliyah Al Azhar Kendari ini memenangkan juara-juara, terutamanya pada ajang musabaqah tilawatil Quran atau MTQ, yang dimana ini biasa diadakan setiap 2 tahun sekali. Nah, ketika pada ajang MTQ ini para siswa-siswanya juga akan mengikuti lomba pada setiap kecamatan, bahkan tak jarang juga bisa tembus pada tingkat provinsi. Selanjutnya pada bagian pembahasan, yang dimana pada pembahasan juga ini tidak akan jauh dari rumusan masalah, yaitu ada 2 rumusan masalah. Yang rumusan masalah pertama itu adalah strategi pemasaran. Nah, menurut Arifin 2024, beliau mengatakan bahwasanya konsep pemasaran terdiri dari atas 4 pilar, yakni sasaran pasar atau target market, kemudian customer needs atau kebutuhan pelanggan, kemudian integrated marketing, pemasaran terpadu, dan probability atau kemampuan menghasilkan keuntungan atau laba, yang dimana pasar sasaran ini mengharuskan bahwasanya Madrasah Al Azhar Kendari harus bisa menentukan siapa yang akan menjadi target pasar dari Madrasah Al Azhar Kendari. Kemudian kebutuhan pelanggan, yang menjelaskan bahwasanya Madrasah Aliyah Al Azhar Kendari harus bisa melihat kebutuhan-kebutuhan dari siswa yang berada di Madrasah Aliyah Al Azhar Kendari, atau kebutuhan-kebutuhan dan keinginan dari orang tua siswa dan harapan dari orang tua siswa terhadap siswa yang dimasukkan di Madrasah Aliyah Al Azhar Kendari. Kemudian integrated marketing atau pemasaran terpadu, yang dimana menjalinkan beberapa konsep-konsep pemasaran dalam memasarkan Madrasah Al Azhar Kendari. Kemudian yang terakhir adalah profitability, yaitu Madrasah Aliyah Al Azhar Kendari harus berusaha atau bisa untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan hasil dari adanya siswa, sehingga bisa memanajemen keuangan yang ada di Madrasah Aliyah Al Azhar Kendari. Kemudian rumusan masalah yang kedua atau pembahasan yang kedua berdasarkan rumusan masalah yang kedua adalah strategi pemasaran word of mouth
dalam membangun citra positif di Madrasah Aliyah Al-Azhar Kendari. Nah, salah satu strategi pemasaran adalah word of mouth atau WOM atau promosi dari mulut ke mulut, tidak membutuhkan biaya yang begitu besar, namun dapat memperoleh efektivitas yang sangat besar. Nah, ini menurut Irawan pada tahun 2023. Nah, strategi pemasaran word of mouth atau WOM merupakan metode yang sangat efektif dalam membangun citra positif di suatu lembaga pendidikan. Nah, termasuk di Madrasah Aliyah Al-Azhar Kendari, untuk menarik minat peserta didik baru dalam konteks pendidikan. Keputusan orang tua ini untuk memilih sekolah bagi anak mereka sering dipengaruhi oleh informasi yang mereka terima dari orang terdekat. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ONB Marketing Research bekerja sama dengan majalah SWA membuktikan bahwa tingkat WOM conversation, yaitu menceritakan kembali kepada orang lain, ini memiliki peran sebesar 85% dan menjadikan WOM atau word of mouth sebagai sumber informasi untuk mengubah keputusan sebesar 67%. Nah, efek dari adanya WOM ini sangat besar, bahkan banyak pemasar yang telah memanfaatkannya karena berasal dari sumber terpercaya dan memberikan pengaruh kepada pelanggan-pelanggan yang akan mendapatkan informasi dari orang-orang terdekatnya. Adapun nah itulah tadi penjelasan dari bab 4. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitian ini. Nah, berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pemasaran di Madrasah Aliyah Al-Azhar Kendari, dapat disimpulkan bahwasanya lembaga pendidikan ini atau Madrasah Aliyah Al-Azhar Kendari menerapkan beragam strategi pemasaran, terutama melalui pendekatan word of mouth atau WOM yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman positif siswa dan orang tua. Madrasah Al-Azhar Kendari telah melakukan segmentasi pasar secara cermat dengan fokus pada demografi dan karakteristik kebutuhan siswa, sehingga dapat menyesuaikan program dan promosi yang relevan kualitas pendidikan yang ditawarkan, termasuk program unggulan seperti tahfizul Quran menjadi daya tarik utama yang berkontribusi pada reputasi positif lembaga pendidikan Madrasah Aliyah Al-Azhar Kendari di mata masyarakat atau warga sekitar. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufik fi sabilil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.